Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PPKN D3 PGRI akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran PKN NI. Yang pertama, saya sebagai presentator pertama, perkenalkan, nama saya Indah Ainur Rohmah, NIM T2018-4083. Saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran PKN dalam kurikulum 2015 secara utuh memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nama mata pelajaran yang semula pendidikan kewarganegaraan atau PKN telah diubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Yang selanjutnya, mata pelajaran PPKN berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengkokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter. Yang selanjutnya, kompetensi dasar atau KD PPKN dalam bingkai kompetensi inti yang secara psikologis pedagogis menjadi pengintegrasi kompetensi peserta didik secara utuh dan koheren dalam penanaman, pengembangan dan atau penguatan nilai dan moral Pancasila, nilai dan moral UUD 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta wawasan dan komitmen negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan atau scientific approach yang dipersyaratkan dalam kurikulum 2013 memusatkan perhatian pada proses pembangunan pengetahuan atau KI 3, keterampilan dalam KI 4, dan sikap sosial dalam KI 2 melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual. Menurut Permendikbud Nomor 57/2014, karakteristik mata pelajaran PPKN di SD yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terdiri di atas. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan atau pandangan hidup bangsa diterangkan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang selanjutnya, substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen negara kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang menjadi wahana psikologis pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Berikut ini penjabaran mengenai karakteristik pembelajaran PPKN NI atau SD. Karakteristik yang pertama yakni PPKN sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Berikut ini penjabaran nilai dan moral yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan warga negara memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila kedua yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap warga negara berada pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila yang ketiga yakni sila persatuan Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika,
serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, yakni sila kerakyatan yang diiringi oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat, mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah dipilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sila yang terakhir yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan melindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima, mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan juga bekerja keras. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Nurulansari, NIM T 2018-4098. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran PKN sebagai substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada PKN sebagai substansi, yaitu bersumber dan mengarah pada satu Pancasila. Yang kedua, UUD 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran PKN sebagai jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada lingkungan sekolah, dan di dalam lingkungan sekolah ada tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Tata tertib di sekolah bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keamanan sekolah dalam proses belajar mengajar. Jika semua warga menaati tata tertib, maka keamanan, kenyamanan, dan keberhasilan dapat dicapai. Dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah antara lain, yang pertama 6K, yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan di lingkungan sekolah masing-masing. Yang kedua, berperan aktif dalam mengikuti kegiatan UKS, PMR, pramuka, olahraga, dan lain-lain. Yang ketiga, aktif belajar, mematuhi tata tertib, hormat kepada bapak atau ibu guru, kepala sekolah, dan karyawan di sekolah. Yang terakhir, mempunyai kepedulian sosial, misalnya memberi sumbangan bila ada yang terkena bencana alam, dan membantu kegiatan donor darah di PMI dan sebagainya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pendidikan, upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia atau peserta didik yang menghargai perbedaan tidaklah semudah yang membalikkan tangan. Maka dari itu dibutuhkan upaya yang sistematis, programatis, integrated, dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia supaya bisa sejajar dengan negara-negara lain, pendidikan harus dapat memberi pengetahuan agar masyarakat dapat menghargai perbedaan di antara komunitas kultural atau kelompok di masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, agar rasa kesatuan dan persatuan terhadap bangsa dan negara semakin meningkat. Dalam dunia pendidikan, guru itu harus mengenalkan yang namanya nilai-nilai yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu di sini terdapat 4 nilai. Yang pertama yaitu nilai toleransi. Nilai toleransi di sini dapat diartikan sebagai sikap mau memahami orang lain demi berlangsungnya komunikasi secara baik. Maksudnya di sini itu siswa dapat menerima dan sekaligus menghargai pendapat teman.
Dan yang kedua yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan di sini tuh merujuk pada yang namanya siswa memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya dan adil di sini dalam memutuskan suatu permasalahan. Yang selanjutnya yaitu nilai gotong royong. Gotong royong di sini diartikan sebagai memikul beban bersama. Gotong royong di sini bertujuan untuk meringankan beban sesamanya atau guna mewujudkan kepentingan bersama. Ini perlu diterapkan kepada siswa untuk saling tolong-menolong. Yang ketiga yaitu nilai gotong royong, dan yang terakhir yaitu nilai kerukunan. Yang pertama yaitu nilai toleransi, dan yang terakhir yaitu nilai kerukunan. Nilai kerukunan di sini sangat penting untuk diterapkan atau ditanamkan kepada diri siswa, dikarenakan di sini guna untuk menciptakan sebuah keamanan, kenyamanan dalam menuntut ilmu siswa itu sendiri di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arda Wadana, tim T 2016-47 Selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan wawasan dan komitmen kebangsaan. Sebelumnya saya di sini cuma mengulas kembali tentang pengembangan wawasan dan juga komitmen. Yang pertama itu pengembangan wawasan NKRI, yaitu wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba atau divide and empire. Kendati demikian, catatan sejarah para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Nah, dalam perkembangan berikutnya muncullah kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia, akan mempunyai kekuatan yang nyata. Selanjutnya, tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar satu nusa satu bangsa dan menunjang tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 11 Agustus 1945. Selanjutnya, komitmen kebangsaan. Yang pertama, komitmen kebangsaan, yaitu komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selama ini bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei. Hari yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan tanggal berdirinya satu perkumpulan yang bersama Budi Utomo. Perkumpulan ini didirikan tepatnya pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahid Sudirohusodo DKK, seorang dokter priai Jawa yang merakyat. Nah, tujuan dirinya organisasi itu seperti yang tercantum dalam buku-buku cetak pelajaran di sekolah antara lain untuk meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia. Yang nomor 2, komitmen berdiri bangsa dan merumuskan dasar negara. Sebagai dasar negara melalui proses yang panjang dalam proses perumusan Pancasila yang dilakukan para tokoh telah memberikan pelajaran berharga bagi kita. Itu dilakukan dengan penuh nilai perjuangan dan diliputi dalam semangat kebersamaan. Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat nilai-nilai juga
nilai juang dan sebagai warga negara yang baik. Kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang antara lain para pejuang tersebut memiliki jiwa dan semangat perjuangan yang tinggi untuk merdeka. Pada pita yang dicengkram burung Garuda tertulis yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda kita adalah satu jua. Berbeda-bedanya yang ada bukan menjadi penghalang untuk bekerja sama atau tolong menolong antara sama. Yaitu yang selanjutnya, jiwa dan semangat perjuangan yang dimiliki oleh para pejuang Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jiwa solidaritas atau kesetia kawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, pro patria dan primus patrialis, yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, jiwa toleransi atau tenggang rasa antarumat beragama, suku, golongan, dan bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa ksatria kebesaran, jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Para pendiri negara dan perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut. Yang pertama, memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang ketiga, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang nomor 4, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sekian tambahan wawasan sejarah kebangsaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.